Biaya pernikahan adikmu yang 1 miliar itu sudah sepantasnya keluarga besarmu yang tanggung kan? Itu baru namanya adab. Cercaan dari ibu mertua terus berlanjut setiap kali hari raya tiba. Amplop ulang tahun ibu isinya cuma segini. Benar-benar tidak sesuai dengan standar keluarga kita. Bahkan hadiah parcel lebaran dan kue kering premium yang dikirim oleh ibu kandungnya pun disambut dengan cibiran. Cuma mau pamer uang, tidak ada ketulusan. Selama 8 tahun menikah, Saraswati, sang menantu, hanya bisa bersabar dan terus bersabar. Namun, situasi berubah drastis ketika pernikahan adik iparnya diputuskan. Pernikahannya harus diadakan di Mahligai Kencana. Kamu kan orang industri wedding, urus diskonnya. Mbak Saras, ini kan pernikahanku, masa Mbak tidak mau bantu segini saja? Ibu mertua dan adik iparnya, Dewi, menuntut semua itu secara gratis seolah-olah itu adalah hal yang wajar. Namun, ada satu hal yang tidak diketahui oleh keluarga suaminya. Sebuah rahasia besar yang selama ini disembunyikan oleh menantu mereka. Pada hari pernikahan, di tengah resepsi, sang ibu mertua mengamuk. Ini daging apa? Ganti semuanya dengan wagyu kualitas terbaik sekarang juga. Sang ibu mertua menandatangani sebuah dokumen dengan goresan kasar. Dan setelah resepsi pernikahan berakhir, Saraswati berdiri di hadapan seluruh keluarga besar suaminya. Di tangannya ada sebuah map tebal berisi dokumen. Dan seketika wajah ibu mertuanya berubah sepucat kertas. Total tagihan 980 juta rupiah. Apa yang sebenarnya telah terjadi? Aula resepsi di Mahligai Kencana bermandikan cahaya keemasan dari sinar matahari sore. Lampu gantung kristal raksasa yang menggantung di langit-langit membiaskan ribuan keping cahaya. Sementara gumaman sekitar 300 tamu undangan memenuhi ruangan yang luas. Rangkaian mawar putih di setiap meja menebarkan aroma lembut, diiringi alunan musik klasik yang mengalami tenang. Namun, di tengah kemewahan itu, sebuah pemandangan yang sulit dipercaya sedang terjadi. Seorang wanita berusia lebih dari 60 tahun bersimpuh di lantai marmer. Kebaya brokat modern berwarna mutiara yang dijahit khusus untuk hari itu terhampar di lantai. Sementara sanggulnya yang rapi kini sedikit miring dan tusuk kondenya nyaris terlepas. Wanita itu adalah Ibu Rotih, ibu mertua Saraswati. Kedua tangan Ibu Rotih gemetar hebat. Wanita yang seumur hidupnya tak pernah menundukkan kepala itu, kini menunduk begitu dalam hingga keningnya nyaris menyentuh lantai, memohon dengan putus asa. Urat-urat di punggung tangannya yang keriput menonjol dan dari bibirnya yang terkatup rapat terdengar suara rintihan. Saras nak, tolong sekali ini saja. Ibu yang salah nak. Tolong. Suaranya parau dan bercampur isak tangis. 300 tamu serentak menahan napas. Terdengar suara jepretan kamera ponsel tetapi tak ada yang peduli. Aula yang tadinya ramai kini hening seketika. Di samping Ibu Rati, seorang pria berusia 37 tahun juga berlutut dengan posisi yang sama. Dia adalah Baskara, suami Saraswati. Atau lebih tepatnya, pria yang kini memalukan untuk disebut sebagai suami. Lutut celana bahan mahalnya sudah berdebu dan kepalanya tertunduk dalam tanpa bisa berkata-kata. Bahunya merosot dan kedua tangannya gemetar di atas pahanya. Saraswati berdiri tegak di hadapan mereka dengan setelan blazer hitam, rambut yang diikat rapi, dan tatapan mata yang dingin. Wanita berusia 34 tahun itu tidak bergerak sedikit pun. Wajahnya sekeras patung, menatap nanar kedua orang yang bersimpuh di lantai. Rahangnya mengeras dan bibirnya terkatup rapat tanpa ada sedikit pun getaran. Di tangan Saraswati tergenggam sebuah map berwarna coklat. Di dalamnya tumpukan dokumen tersusun rapi dan di lembar paling atas terlihat kertas dengan stempel merah besar. Silakan tanda tangan. Suara Saraswati rendah dan jelas tanpa emosi seolah sedang memberi perintah kerja. Suara itu menggema di aula yang senyap. Ibu Rotih mengangkat kepalanya dengan cepat. Riasan matanya yang luntur mengalir hitam di kedua pipinya, bibirnya bergetar. Matanya yang merah dipenuhi urat-urat darah dan wajah yang susah payah didandaninya kini hancur berantakan. Saras, kita ini kan keluarga. Kita sudah hidup bersama 8 tahun. Ibu tahu ibu keterlaluan, ibu mengakuinya, tapi ini sudah keterlaluan nak. Ekspresi Saraswati bergerak sedikit. Sudut bibirnya terangkat, tapi itu bukanlah senyuman. Itu adalah seringai dingin. Keluarga,
Saraswati melangkah maju. Hak sepatunya beradu dengan lantai marmer menciptakan suara tak yang tajam seolah menusuk jantung Ibu Ratih. Saya tahu betul definisi keluarga menurut Ibu. Setiap lebaran saya harus bangun jam 4 pagi untuk memasak opor dan rendang, mencuci piring dan membereskan rumah. Dan apa yang saya dengar sebagai imbalannya? Wajah Ibu Ratih menegang. Bibirnya bergerak-gerak tapi tak ada suara yang keluar. Ibu bilang keluarga saya ini keluarga pedagang pasar, tidak tahu tata krama, kan? Suara Saraswati menjadi semakin rendah, namun bobot di dalamnya terasa begitu berat. Saat hadiah ulang tahun dari saya tidak sesuai selera ibu bilang tidak sesuai standar keluarga kita. Saat ibu saya dengan tulus mengirim parsel lebaran terbaik, ibu bilang cuma mau pamer uang. Aula menjadi sunyi senyap. Tatapan para tamu serentak tertuju pada Ibu Ratih yang tersungkur di lantai. Bisik-bisik menyebar seperti gelombang. Telinga Ibu Ratih memerah, rasa panas menjalar hingga ke lehernya. Wanita yang seumur hidupnya menganggap harga diri lebih penting dari nyawa itu kini dipermalukan di hadapan ratusan orang. Saraswati menyodorkan map dokumen di hadapan Ibu Ratih. 8 tahun saya bersabar. Saya selalu berpikir, suatu saat nanti keadaan akan membaik. Karena kita keluarga, suatu saat nanti ibu akan menerima saya. Begitu pikir saya. Mata Saraswati memerah, tetapi air mata tidak mengalir. Dia sudah terlalu banyak menangis. Seorang diri, tanpa ada yang tahu, dia telah menangis di malam-malam yang tak terhitung jumlahnya. Membenamkan wajah di bantal agar isakannya tak terdengar. Malam-malam itulah yang telah mengeringkan air matanya. Tapi ternyata saya salah. Baskara akhirnya mengangkat kepala. Matanya merah dan bibirnya kering kerontang. Keringat dingin membasahi dahinya dan citra dirinya yang selalu percaya diri lenyap tak berbekas. Sayang, aku yang salah. Kita mulai dari awal lagi ya, kumohon. Saraswati perlahan menoleh ke arah Baskara. Pria yang telah menemaninya selama 8 tahun. Pria yang pernah berkata cinta, tapi juga pria yang tidak pernah sekalipun membelanya. Pria yang selalu pura-pura tidak tahu dan asik menonton TV setiap kali ibunya menghina istrinya. Mas Bas, kata Saraswati dengan tenang, ketenangan itu justru terasa lebih menusuk. Selama 8 tahun, kesempatan itu sudah lebih dari cukup. 6 bulan sebelumnya, Saraswati hanyalah seorang menantu yang selalu direndahkan. Wanita yang selalu menunduk di hadapan omelan ibu mertua dan menelan air mata dalam diam karena sikap acuh tak acuh suaminya. Wanita yang diam-diam menyeka air mata saat mencuci piring di dapur, mencoba menghibur diri dengan pikiran bertahanlah, semua akan baik-baik saja. Apa yang sebenarnya telah terjadi? Bagaimana ia bisa sampai pada titik ini? Kisah ini dimulai 6 bulan yang lalu, pada Hari Raya Idul Fitri. Pagi di Hari Raya Idul Fitri, 6 bulan yang lalu, Saraswati terbangun pukul 4 pagi. Matahari masih jauh dari terbit, tetapi beginilah suasana pagi lebaran di rumah mertuanya. Dengan perlahan ia bangkit dari tempat tidur dan berjalan menuju dapur. Meski sudah berjinjit, lantai kayu tua itu tetap berderit. Sesampainya di dapur, ibu mertuanya Ibu Ratih sudah duduk di sana. Dengan tangan bersedekap, ia menatap tajam ke arah jam dinding. Begitu Saraswati masuk, tatapan Ibu Ratih berubah dingin. Jam 4:10, desis Ibu Ratih. Mertuamu sudah bangun dari jam 4, menantunya baru datang 10 menit kemudian. Dasar keluarga pedagang pasar, tidak tahu tata krama. Bahu Saraswati langsung merosot. Ia menggigit bibirnya kuat-kuat, tapi tidak mengatakan apa-apa. Selama 8 tahun, ia sudah terbiasa mendengar kata-kata itu. Awalnya terasa seperti jantungnya diremas, tapi sekarang ia sudah mati rasa. Atau ia berpikir sudah mati rasa. Maaf Bu, Saraswati menunduk. Ibu Ratih tidak menjawab, hanya menunjuk dengan dagunya ke tumpukan bahan makanan di samping wastafel. Ayam, santan, daging, kelapa parut, sayuran bahan untuk memasak hidangan lebaran menumpuk seperti gunung. Saraswati mengenakan celemek dan mulai menyiapkan semuanya. Tangannya yang memegang pisau terasa kaku. Ia memotong ayam, memeras santan, dan mengulek bumbu rendang. Ia berdiri di depan wajan panas, memasak tanpa henti. Minyak panas menciprat ke punggung tangannya,
tetapi Saraswati tidak meringis sedikit pun. 2 jam berlalu. Matahari mulai terbit dan aroma masakan yang gurih memenuhi seluruh rumah. Keringat membasahi dahi Saraswati dan pergelangan tangannya terasa pegal karena terus mengaduk. Tiba-tiba terdengar suara TV dari ruang tengah. Suaminya, Baskara, sedang berbaring santai di sofa sambil mengganti-ganti saluran. Tawa dari acara komedi spesial Lebaran terdengar riuh. Baskara tertawa sambil menyantap kue kering. Tangan Saraswati berhenti sejenak. Hanya sedetik ia menatap pemandangan itu. Ketika ia meminta suaminya untuk bangun pagi bersama, apa jawaban Baskara? Lebaran itu laki-laki tidak boleh masuk dapur, nanti ibu marah. Setelah mendengar itu, Saraswati tidak pernah meminta apa-apa lagi. Waktu sarapan tiba, ayah mertuanya, Pak Santoso, duduk di kepala meja diikuti oleh Ibu Ratih dan Baskara. Saraswati sibuk bolak-balik menyajikan opor, menuangkan kuah, dan mengambil sendok yang kurang. Ia sendiri bahkan belum sempat menyentuh makanannya. Setelah makan selesai, Ibu Ratih mengeluarkan sesuatu dari laci. Amplop berisi uang yang diberikan Saraswati sebagai hadiah ulang tahunnya beberapa waktu lalu. Isinya 5 juta hasil kerja kerasnya. Ini apa? Ibu Ratih meletakkan amplop itu dengan kasar di atas meja. Hadiah ulang tahun isinya cuma segini? Benar-benar tidak sesuai dengan standar keluarga kita. Wajah Saraswati memerah. Uang itu adalah separuh dari gaji bulanannya. Sebagai seorang wedding planner di sebuah perusahaan kecil, gajinya tidak seberapa dan ibu mertuanya tahu itu. Maaf Bu, lain kali Saras siapkan yang lebih baik. Saraswati menunduk. Saat itu, pandangan Ibu Ratih beralih ke sebuah kotak besar di sudut ruangan. Itu adalah parsel premium yang dikirim oleh ibu kandung Saraswati, Ibu Kartika. Isinya adalah kue-kue kering edisi terbatas dari sebuah butik kue ternama di Jakarta. Dan itu apa? Ibu Ratih menunjuk kotak itu. Itu parsel dari ibu saya, Bu. Beliau sendiri yang memilihnya. Cuma mau pamer uang, tidak ada ketulusan, cibir Ibu Ratih. Keluarga pedagang memang semuanya mau diselesaikan dengan uang. Tangan Saraswati gemetar, ia menggigit bibirnya begitu keras hingga terasa akan berdarah. Ia teringat wajah ibunya yang di tengah kesibukannya menyempatkan diri berkeliling mal selama berhari-hari untuk memilih hadiah terbaik. Ketulusan itu dicemooh begitu saja. Mas, Saraswati menatap suaminya, tatapan memohon bantuan. Tolong katakan sesuatu, tolong bela aku. Namun Baskara menjawab tanpa mengalihkan pandangan dari TV. Dengarkan saja, kata ibu. Kita kan keluarga, jangan dipermasalahkan. Harapan di mata Saraswati padam. Keluarga. Kata itu terasa begitu berat. Atas nama keluarga, hanya dirinya yang berkorban, hanya dirinya yang bersabar, dan hanya dirinya yang direndahkan. Pak Santoso, sang ayah mertua, bangkit tanpa berkata apa-apa. Ia berjalan gontai ke kamarnya. Pintu tertutup. Selalu seperti itu. Ayah mertuanya selalu bersikap seolah tidak melihat dan tidak mendengar apa-apa. Malam harinya, ketika semua orang sudah tidur, Saraswati sendirian di dapur. Tumpukan piring kotor menggunung di wastafel. Sejak pagi hingga malam ia bekerja tanpa henti. Tapi pekerjaan belum juga usai. Saraswati mengenakan sarung tangan karet dan mulai mencuci piring. Saat ia menggosok, membilas, dan mengeringkan piring satu persatu, air mata mulai mengalir di pipinya. Ia tidak boleh bersuara. Ia tidak boleh ketahuan. Saraswati menggigit bibirnya dan menangis dalam diam. Air matanya jatuh bercampur dengan air sabun. Bertahanlah, semua akan baik-baik saja. Selama 8 tahun ia terus mengulang kalimat yang sama. Tapi tidak ada yang pernah menjadi baik-baik saja. Sebulan setelah Lebaran, diadakan acara syukuran untuk ulang tahun Pak Santoso. Kerabat berkumpul di ruang tengah dan meja dipenuhi kue dan buah-buahan. Saraswati sibuk di dapur, bolak-balik menyajikan hidangan. Tiba-tiba pintu depan terbuka dan adik iparnya, Dewi, masuk. Dewi yang berusia 30 tahun hari itu berdandan sangat cantik. Mengenakan gaun dari desainer ternama, sepatu hak tinggi, dan di jarinya tersemat sebuah cincin besar yang berkilauan. Melihat putrinya, Ibu Ratih langsung berdiri. Dewi, cincin apa itu? Dewi mengulurkan tangannya, memamerkan cincin berlian yang berkilau di bawah cahaya lampu.
Kilauannya menunjukkan ukuran karat yang tidak kecil. Semua mata kerabat tertuju pada jari Dewi. "Bu, aku tunangan," seru Dewi dengan gembira. Mata Ibu Ratih membelalak. "Tunangan? Dengan siapa?" "Putra Direktur Utama Pratama Group. Namanya Aditya Pratama, 3 tahun lebih tua dariku." Ruang tengah menjadi riuh. Pratama Group adalah konglomerat raksasa yang dikenal semua orang. Bisnis mereka merambah konstruksi, retail, hingga perhotelan. Putra direktur utamanya jelas bukan orang sembarangan. Wajah Ibu Ratih berseri-seri, senyumnya merekah lebar seraya menyambar tangan putrinya. "Aduh, anak ibu akhirnya berhasil." Ibu Ratih menoleh ke arah kerabat dan meninggikan suaranya. "Dengar ya, keluarga kita sekarang akan jadi besan konglomerat." Para kerabat bertepuk tangan dan memberi selamat. Ibu Ratih mengangkat bahu dengan bangga. Seumur hidupnya ia hanya istri pemilik toko besi kecil, tapi kini berkat putrinya ia akan menjadi besan dari keluarga kaya raya. Saraswati berdiri di ambang pintu dapur, mengamati semua itu. Seharusnya ia ikut bahagia, tetapi firasat buruk menyelimutinya. Ia tahu persis apa arti dari ekspresi gembira ibu mertuanya itu. Benar saja, pandangan Ibu Ratih beralih padanya. "Saras, sini sebentar." Saraswati melepaskan celemeknya dan mendekat. Ibu Ratih meraih tangannya tetapi genggamannya terasa dingin. "Kamu kan kerja di bidang wedding, coba carikan gedung pernikahan." "Baik Bu." "Ibu mau yang seperti apa? Pernah dengar Mahligai Kencana? Kalau pestanya di sana, kita tidak akan malu di depan besan." Jantung Saraswati berdebar kencang. Mahligai Kencana, jaringan gedung pernikahan premium paling terkenal di seluruh negeri. Dan pemiliknya tidak lain adalah ibu kandungnya sendiri, Ibu Kartika Wijoyo. Tentu saja keluarga mertuanya tidak tahu fakta itu. Mereka hanya tahu keluarga Saraswati punya bisnis di industri pernikahan, tetapi tidak pernah tahu seberapa besar skalanya. Saraswati sengaja menyembunyikannya. Sejak awal menikah, ia khawatir jika kekayaan keluarganya terungkap, keluarga mertuanya akan memanfaatkannya. "Mahligai Kencana? Bu, di sana reservasinya sudah penuh untuk setahun ke depan. Masa kamu orang wedding tidak bisa urus? Pakai koneksimu untuk dapat diskon dong." "Bu, perusahaan tempat saya kerja itu kecil jadi tidak ada koneksi dengan Mahligai Kencana. Kalau tidak ada gunanya buat apa?" potong Ibu Ratih dengan dingin. Kata-kata itu membuat wajah Saraswati menegang. Di hadapan semua kerabat, ia dipermalukan sebagai menantu yang tidak berguna. Dewi yang berdiri di sampingnya ikut menimpali, menatap Saraswati dari atas ke bawah. "Mbak Saras, ini kan pernikahanku. Masa Mbak tidak mau bantu segini saja? 8 tahun ini Mbak sudah numpang makan di rumah ini kan?" Tangan Saraswati gemetar. Ia mengepalkan tangannya begitu erat hingga kuku-kukunya menancap di telapak tangan. "Numpang makan? Selama 8 tahun ia bekerja dari subuh hingga larut malam setiap hari raya dan menelan semua cibiran. Siapa yang sebenarnya menumpang?" "Baik Bu, akan saya coba cari tahu." Saraswati menjawab dengan suara rendah. Berdebat di sini hanya akan merugikan dirinya sendiri. Ibu Ratih mengangguk puas. "Bagus, pernikahan Dewi harus sempurna. Pesan kita konglomerat tidak boleh terlihat sederhana." Kerabat kembali berbisik-bisik. Dewi dikelilingi oleh para bibi memamerkan cincin tunangannya. Ibu Ratih berdiri bangga di samping putrinya. Saraswati diam-diam kembali ke dapur. Ia bersandar di wastafel dan menghela napas panjang. Jemarinya masih gemetar. Dari ruang tengah masih terdengar tawa dan ucapan selamat. Ia merasa seperti berada di dunia yang berbeda. Kalau tidak ada gunanya, kata-kata itu terus terngiang. Selama 8 tahun, apa arti keberadaannya di rumah ini? Ia memasak, membersihkan rumah, menahan omelan ibu mertua, dan menelan sikap acuh tak acuh suaminya. Dan balasan yang ia dapatkan adalah cap tidak berguna. Mahligai Kencana. Mereka tidak pernah membayangkan siapa pemilik sebenarnya tempat itu. Tatapan Saraswati berubah. Bukan lagi amarah atau kesedihan, melainkan secercah cahaya aneh. Identitas yang ia sembunyikan selama 8 tahun, ia tahu suatu hari nanti harus terungkap. Mungkin sekaranglah saatnya. Tapi belum. Saraswati menenangkan tangannya yang gemetar. Ia tidak boleh bertindak gegabah. Ia harus menunggu waktu yang tepat. Malam itu, Saraswati menelepon ibunya. "Bu, ada yang mau Saras bicarakan."
Besok ada waktu. Keesokan siangnya, Saraswati mendatangi sebuah restoran mewah di pusat kota Jakarta. Restoran fine dining yang bahkan untuk masuk saja harus dengan reservasi jauh-jauh hari. Biaya sekali makan di sini bisa mencapai separuh gaji karyawan biasa. Setelah menyebutkan namanya, seorang staf mengantarnya dengan sopan. Ibu Kartika sudah menunggu. Silakan lewat sini. Ia diantar ke sebuah ruang pribadi. Di baliknya terhampar pemandangan cakrawala Jakarta. Di dekat jendela, seorang wanita duduk dengan anggun. Ibu Kartika Wijoyo, 62 tahun, ibu kandung Saraswati. Mengenakan setelan berwarna krem, kalung mutiara lembut, dan rambut pendek yang tertata rapi. Di balik keanggunannya tersimpan ketangguhan seorang wanita yang memulai bisnisnya dari nol hingga kini memiliki 18 gedung pernikahan premium di seluruh negeri. Chairman Mahligai Kencana Group. Tidak ada seorang pun di industri pernikahan yang tidak mengenal namanya. Bu, panggil Saraswati. Ibu Kartika menoleh. Begitu melihat wajah putrinya, tatapannya sedikit berubah. Ia langsung tahu ada sesuatu yang tidak beres. Duduklah. Ibu Kartika menunjuk kursi di hadapannya. Saraswati duduk perlahan. Teh hangat sudah tersedia di meja. Ibu Kartika menuangkan teh kamomile kesukaan putrinya. Kehangatan cangkir teh itu seolah melelehkan hatinya. Mata Saraswati mulai memerah. Bu, Sarah sudah tidak tahan lagi. Dimulai dari kalimat itu, cerita 8 tahun penderitaannya mengalir deras. Dari hinaan mertua tentang seserahan pernikahan yang dianggap kurang, kerja paksa setiap hari raya, cap keluarga pedagang pasar, hadiah yang selalu dicemooh, hingga suami yang tak pernah membelanya. Awalnya Saras pikir kalau Saras berusaha lebih keras, mereka akan menerima Saras, bangun lebih pagi, memasak lebih enak, menyiapkan hadiah lebih baik. Tapi ternyata tidak. Semua kebaikan Saras dianggap wajar dan sedikit saja kekurangan caci maki yang datang. Air mata Saraswati akhirnya tumpah. Di rumah itu Saras bukan manusia, Bu. Saras cuma mesin pekerja. Barang yang dipakai kalau berguna dan dibuang kalau tidak. Ibu Kartika mendengarkan dalam diam. Wajahnya tidak berubah. Tetapi jemarinya yang memegang cangkir teh mengerat. Urat-urat di punggung tangannya menonjol. Dan kemarin lanjut Saraswati terisak adik ipar mau menikah di Mahligai Kencana. Mereka menyuruh Saras yang mengurusnya. Katanya, masa orang wedding tidak ada gunanya. Saraswati menunduk, bahunya berguncang. Semua kepedihan yang ia pendam selama 8 tahun akhirnya meledak. Setelah Saraswati tenang, Ibu Kartika akhirnya angkat bicara. Suaranya tenang tetapi penuh kekuatan. Suara seorang wanita yang telah melewati berbagai rintangan. Jadi di rumah itu mereka menyebut kita keluarga pedagang pasar. Saraswati mengangguk. Sudut bibir Ibu Kartika terangkat sinis. Pedagang, ya? Benar, ibu memang pedagang. Umur 23 tahun, ibu jualan kue di pasar. Tangan ibu kapalan dan berdarah demi bisa bangun subuh untuk membuat kue. Dari uang itu, ibu membuka usaha catering kecil dan catering itu menjadi cikal bakal gedung pernikahan ini. Tatapan Ibu Kartika menajam. Sekarang di negara ini tidak ada pernikahan mewah yang bisa terselenggara tanpa restu dari ibu. 18 cabang Mahligai Kencana, penguasa pasar industri pernikahan. Kalau ibu ini pedagang, lalu keluarga mereka itu apa? Cuma pensiunan pemilik toko besi kecil. Saraswati mengangkat kepalanya, melihat api berkobar di mata ibunya. Mungkin inilah wajah asli seorang pebisnis ulung, Kartika Wijoyo. Tapi Bu, kenapa ibu menyuruh Saras menyembunyikan semua ini? Kalau dari awal mereka tahu, mungkin mereka tidak akan seketerlaluan ini. Ibu Kartika menggeleng. Justru akan lebih parah. Kalau mereka tahu kamu punya uang, mereka akan memanfaatkannya. Minta investasi untuk bisnis, minta dibelikan rumah, mobil. Ibu tidak mau putri ibu dimanfaatkan karena uang. Ibu Kartika menggenggam tangan putrinya. Tapi ternyata menyembunyikannya pun tidak membuatmu dihargai. Maafkan ibu, nak. Ibu salah perhitungan, bukan salah ibu. Mereka yang salah, ya. Mereka yang salah, tegas Ibu Kartika. Jadi apa rencanamu sekarang? Akan terus diam? Saraswati menggigit bibirnya. Amarah bergejolak di dalam dirinya, bercampur dengan rasa takut akan hancurnya rumah tangga. Saras tidak tahu, Bu. Ibu Kartika menatap lekat mata putrinya. Ada satu hal yang ibu pelajari dari bisnis.
Jika kamu bertarung dengan emosi, kamu akan kalah. Berteriak karena marah, menangis karena sedih, itu hanya akan membuat lawanmu senang. Kamu akan dianggap gila, dan saat itulah kamu kalah. Saraswati mengangguk, bertindaklah sesuai aturan, itulah cara untuk menang. Sesuai aturan? Ya, mertuamu mau pernikahan di Mahligai Kencana. Berikan. Tapi, semua permintaan harus dibuat secara tertulis dan minta tanda tangan mereka. Mata Saraswati membelalak. Tanda tangan? Benar. Minta layanan ini, minta layanan itu, tidak masalah. Tapi silakan tanda tangan di sini. Ini aturan, prosedur resmi. Tidak ada yang bisa membantah. Ibu Kartika melanjutkan. Ibu sudah bertemu banyak sekali klien sulit. Minta gratis, minta bonus. Mengancam akan menyebar fitnah. Kalau kita turuti, bisnis kita hancur. Ya, jadi ibu membuat aturan. Semuanya harus tertulis. Tidak ada tanda tangan, tidak ada layanan. Awalnya mereka marah, tapi lama-kelamaan mereka sadar. Dokumen dan tanda tangan tidak bisa berbohong. Itu akan menjadi bukti. Ibu Kartika menatap tajam putrinya. Dan ingat ini, beri mereka cangkulnya. Jangan pernah mendorong mereka masuk ke lubang. Biarkan mereka menggali kubur mereka sendiri. Turuti semua permintaan mereka, tapi catat semuanya di atas kertas dan minta tanda tangan. Nanti, tunjukkan pada mereka seberapa dalam lubang yang telah mereka gali. Sesuatu dalam benak Saraswati mulai tercerahkan. Kabut yang menyelimutinya seolah sirna. Ini bukan balas dendam, ini adalah keadilan. Mendapatkan imbalan yang setimpal atas apa yang telah ia alami. Biarkan mereka masuk ke dalam kubur yang mereka gali sendiri. Bukan kita yang mendorong, tapi mereka yang berjalan masuk dengan sendirinya, pungkas Ibu Kartika. Saraswati mengangguk perlahan. Tatapannya yang redup kini menjadi jernih. Amarah itu masih ada, tetapi kini amarah itu punya arah. Bu, apa Saras harus ungkapkan identitas Saras sekarang? Belum. Itu kartu truf terakhirmu. Kalau kamu ungkapkan sekarang, itu hanya akan jadi ajang pamer. Tunggu sampai lubang yang mereka gali cukup dalam. Baru di saat yang tepat, tunjukkan kartumu. Baik, Bu. Saraswati menyeka air matanya. Ibu Kartika menggenggam tangan putrinya sekali lagi. Saras, kamu putri ibu, putri dari Chairman Mahligai Kencana. Tidak ada alasan bagimu untuk hidup menunduk. Tekad membara di mata Saraswati. Ia tidak akan direndahkan lagi. Ia tidak akan hanya diam dan bersabar. Malam itu, Saraswati pulang ke rumah. Baskara masih berbaring di sofa, menonton TV, bahkan tidak menoleh saat ia masuk. Dari mana? Dari rumah ibu sebentar. Oh, hanya itu. Mata Saraswati memanas, tapi kali ini ia tidak menangis. Ia mengulang kata-kata ibunya dalam hati. Sesuai aturan, beri mereka cangkulnya. Biarkan mereka masuk ke kubur yang mereka gali sendiri. Saraswati masuk ke kamar dan mengeluarkan buku catatan. Ia mulai menyusun rencana, mencatat semua kemungkinan permintaan ibu mertuanya dan menyiapkan dokumen-dokumen yang memerlukan tanda tangan. Tangannya yang memegang pena tidak lagi gemetar. Bahunya yang selama 8 tahun selalu membungkuk kini terasa lebih tegak. Beberapa hari kemudian, lobi utama Mahligai Kencana yang selalu tenang dan elegan dikejutkan oleh suara keras. Ya, jadi ini yang namanya Mahligai Kencana. Pintu utama terbuka kasar dan Ibu Ratih masuk bersama 5 orang temannya dari pengajian. Mereka semua tampak norak, berisik, dan langsung berkeliling sambil berdecak kagum. Wah, mewah sekali. Cocok untuk pernikahan Dewi. Suara Ibu Ratih menggema. Para tamu lain yang sedang berkonsultasi menoleh dengan kaget. Seorang resepsionis segera menghampiri. Selamat siang Ibu, apakah sudah membuat janji? Janji? Tidak perlu. Manajer di sini kenal baik dengan menantu saya, sahut Ibu Ratih sambil melambaikan tangan. Saat itulah Saraswati muncul mengenakan setelan biru dongker rapi dengan tanda pengenal bertuliskan Saraswati Konsultan. Tentu saja ini hanya samaran. Jabatan asli Saraswati adalah Direktur Utama dari Divisi Wedding Planning Mahligai Kencana, anak perusahaan yang ia pimpin. Ibu, kenapa di sini? Sapa Saraswati dengan senyum tipis. Tentu saja melihat gedung untuk pernikahan Dewi. Mana ruangan terbaik di sini? Ruang Kencana kan? Tunjukkan pada kami. Ruang Kencana? Bu, itu ruangan terbesar kami dan sudah penuh dipesan. Tidak mau tahu.
Pokoknya harus bisa pernikahan Dewi 3 bulan lagi, bentak Ibu Ratih. Besan kita itu direktur utama konglomerat. Masa pestanya di ruangan kecil? Apa kata dunia? Teman-teman Ibu Ratih ikut menimpali, mendukungnya. Saraswati menghela napas dalam hati, tetapi wajahnya tetap tenang. Bertarung dengan emosi, kamu akan kalah. Baik Bu, mari kita ke ruang konsultasi dulu. Di sini banyak tamu lain. Di ruang konsultasi, Ibu Ratih langsung pada intinya. Sudah, tidak usah banyak bicara. Pesankan ruang kencana untuk 3 bulan lagi. Dan karena besan kita orang penting, kasih diskon atau gratiskan saja sekalian. Mata Saraswati berkedut. Gratis? Sewa ruang kencana saja lebih dari 300 juta. Bu, menggratiskan biaya sewa itu tidak mungkin. Itu melanggar peraturan perusahaan. Masa karyawan tidak bisa urus begitu saja? Menantu macam apa kamu ini? 8 tahun saya kasih makan. Begini balasanmu. Tangan Saraswati gemetar di atas pangkuannya. Ia mengepalkan tangannya. Dikasih makan? 8 tahun ia bekerja seperti budak dan menerima segala hinaan. Lalu itu disebut dikasih makan? Tapi ia menahannya. Jika ia marah sekarang, ia akan kalah. Baik Bu, kata Saraswati dengan suara rendah dan tenang. Saya akan coba cek. Mungkin ada yang membatalkan pesanan, tapi butuh waktu. Wajah Ibu Ratih sedikit melunak. Bagus, cepat kabari. Paling lambat akhir minggu ini harus sudah pasti. Setelah rombongan itu pergi, Saraswati terduduk lemas. Jantungnya berdebar kencang. Kemarahan dan rasa terhina menekannya. Namun kemudian sudut bibirnya sedikit terangkat. Tunggu saja. Ia teringat kata-kata ibunya. Beri mereka cangkulnya. Ibu mertuanya tidak sadar apa yang sedang ia lakukan. Ia sedang menggali lubangnya sendiri semakin dalam. Saraswati bangkit dan mengambil beberapa formulir dari mejanya. Kontrak sewa, formulir permintaan layanan, surat persetujuan biaya tambahan. Semua ini akan menjadi bukti. Ia mulai menulis semua permintaan ibu mertuanya. Sewa ruang kencana, permintaan diskon, permintaan layanan tambahan. Semuanya tercatat sesuai aturan secara tertulis. Dengan tanda tangan, malam itu Saraswati menelepon ibunya. Bu, mertuaku tadi datang. Minta ruang kencana untuk 3 bulan lagi. Dari seberang telepon, suara tenang Ibu Kartika terdengar. Bisa. Kebetulan ada satu jadwal yang baru saja dibatalkan. Mau Ibu siapkan? Iya Bu, tolong. Dan Bu, semua permintaannya akan Saras buat tertulis, lengkap dengan tanda tangan. Terdengar helaan napas dari ibunya, diikuti tawa kecil, pikiran yang bagus, lakukan sesuai rencanamu. Kalau butuh bantuan, katakan saja. Seminggu kemudian, Saraswati menelepon ibu mertuanya bahwa ruang kencana sudah berhasil dipesan. Ibu Ratih terdengar sangat gembira di telepon. Tentu saja, sikapnya langsung berubah manis. Saraswati hanya tersenyum getir. Begitulah polanya selama 8 tahun, dianggap keluarga hanya saat dibutuhkan. Tapi ibu harus datang untuk tanda tangan kontrak, kata Saraswati. Kontrak? Merepotkan. Kamu saja yang urus. Peraturannya harus tanda tangan langsung Bu. Saya tidak bisa apa-apa. Meski menggerutu, Ibu Ratih akhirnya setuju. Baginya itu hanya formalitas untuk mendapatkan semuanya secara gratis. Di meja Saraswati, setumpuk dokumen sudah menanti. Kontrak sewa, persetujuan item layanan, rincian biaya tambahan, semua telah diperiksa dengan teliti bersama ibunya. Sempurna secara hukum tanpa celah, cangkul itu sudah siap diserahkan. Beberapa hari kemudian, Ibu Ratih datang bersama Dewi. Di ruang konsultasi, Saraswati menjelaskan, Bu, ini kontrak sewanya, biaya sewa ruang kencana 320 juta. Mahal sekali. Potong lagi dong. Itu sudah harga diskon khusus Bu. Harga aslinya 400 juta. Tentu saja itu bohong. Ya, itu adalah harga normal. Tapi Ibu Ratih tidak peduli. Ia langsung mengambil pulpen dan menandatangani tanpa membaca setumpuk kertas di hadapannya. Tanda tangan pertama berhasil didapat. Selanjutnya, layanan tambahan. Paket dasar hanya mencakup dekorasi bunga standar, satu foto booth dan MC. Cuma itu, tambah dekorasi bunganya. Dari pintu masuk sampai seluruh aula. Harus mewah. Itu masuk paket premium Bu. Biaya tambahannya 80 juta. Apa? Bunga saja 80 juta. Tapi kalau Ibu mau, bisa saya usahakan jadi layanan bonus, kata Saraswati menggantung. Mata Ibu Ratih berbinar. Bisa? Ya sudah, atur saja. Baik.
Tapi tetap harus ada persetujuan tertulis. Silakan tanda tangan di sini. Ibu Ratih kembali menandatangani tanpa membaca. Di kertas itu tertulis dengan huruf kecil, layanan bonus ini hanya berlaku selama masa promosi. Setelah masa promosi berakhir, akan dikenakan biaya normal. Permintaan terus berdatangan. Kerabat dari kampung sekitar 50 orang butuh penginapan. Pesankan hotel. Kamar di hotel kami biayanya 2,5 juta per malam, Bu. Mahal, gratiskan saja. Kita kan keluarga. Baik. Silakan tanda tangan di sini. Tanda tangan lagi. Menu makanannya ganti. Jangan yang biasa, pakai menu Wagyu terbaik. Harus sesuai selera pesan. Menu Wagyu biayanya 1,5 juta per orang, Bu. Untuk 300 orang ada biaya tambahan 450 juta. Apa? Sudahlah, atur saja sebagai bonus. Masa menantu sendiri tidak bisa bantu? Baik. Silakan tanda tangan persetujuan upgrade menunya di sini. Tanda tangan keempat, dokumen semakin tebal. Dewi pun ikut meminta, Basaras, gaun pengantinku carikan yang impor ya. Sama paket bulan madu ke Eropa. Saraswati hanya menjawab, baik. Tapi tolong tanda tangani formulir permintaan ini. Dewi pun menandatangani dengan acuh tak acuh. Setelah mereka pergi, Saraswati menghitung semuanya. Sewa gedung 320 juta. Paket bunga premium 80 juta. Akomodasi tamu 50 juta. Upgrade menu Wagyu 450 juta. Gaun dan paket bulan madu 80 juta. Total 980 juta. Nyaris 1 miliar rupiah. Ibu mertua dan adik iparnya berpikir semua ini gratis sebagai imbalan karena telah memberinya makan selama 8 tahun. Tapi di atas kertas semua terikat oleh tanda tangan mereka. Ini bukan sekedar kertas. Ini adalah tagihan atas 8 tahun penghinaan dan penderitaan. Kuburan yang mereka gali sendiri semakin dalam. Dan mereka sama sekali tidak menyadarinya. 3 bulan berlalu. Sehari sebelum pernikahan Dewi, hotel yang terhubung dengan Mahligai Kencana riuh oleh kedatangan kerabat dari berbagai daerah. Sekitar 50 orang membanjiri lobi. Ibu Ratih berdiri di tengah-tengah, mengenakan kebaya baru berwarna lavender, menyambut semua orang dengan senyum bangga. Selamat datang. Aduh, terima kasih sudah datang jauh-jauh. Ia berkeliling, berkoar pada semua orang. Menantu saya kerja di sini, jadi semua penginapan ini gratis. Hebat kan menantu saya? Kerabat berdecak kagum. Saraswati hanya mengamati dari kejauhan. Gratis. Dokumen-dokumen bertanda tangan itu masih aman di laci kantornya. Malam harinya, kekacauan dimulai. Telepon di resepsionis berdering tanpa henti. Dari 20 kamar yang ditempati kerabat, pesanan layanan kamar membanjir. Whisky impor, bubur abalon, steak wagyu, buah-buahan, kue. Para staf hotel kewalahan. Masalahnya, tidak ada yang mau membayar. Bayar, nanti saja tagih ke pemiliknya. Kami ini saudaranya. Ini semua pasti gratis kan? Akomodasi saja gratis, masa makanan bayar? Situasi memuncak saat larut malam. Di kamar suite Ibu Ratih, para kerabat senior berpesta pora. Botol-botol minuman keras kosong bergelimpangan. Wajah Ibu Ratih memerah karena mabuk. Besok putriku menikah dengan anak konglomerat. Serunya disambut sorak-sorai. Pukul 2 dini hari, manajer hotel menelepon Saraswati yang sedang lembur. Ibu direktur, mohon maaf, para tamu tidak mau membayar tagihan layanan kamar. Saya kesana sekarang. Di kamar suite, pemandangannya seperti kapal pecah. Bau alkohol dan sisa makanan menyengat. Ibu Ratih yang setengah mabuk melihat Saraswati. Oh Saras, kenapa kesini malam-malam? Bu, ada masalah pembayaran layanan kamar. Pembayaran? Kan sudah kubilang, semua gratis. Kamu sebagai karyawan, urus saja. Tangan Saraswati gemetar. Dipanggil tengah malam hanya untuk mendengar ini. Bu, layanan kamar itu terpisah dari akomodasi. Harus dibayar. Apa? Karyawan kok menagih tamu? Saya ini ibu dari mempelai wanita besok. Tahu. Suara Ibu Ratih meninggi di hadapan para kerabat. Wajah Saraswati pucat pasi. Lagi-lagi ia dipermalukan. Ia menelepon suaminya, Baskara. Mas, aku di hotel. Ibu ada masalah. Bisa tolong ke sini? Apa? Jam berapa ini? Besok aku harus fit untuk pernikahan adikku. Kamu urus saja sendiri. Klik. Telepon ditutup. Hati Saraswati membeku. Suaminya
lebih mementingkan istirahatnya daripada membela istrinya yang sedang dipermalukan. Air matanya sudah kering, yang tersisa hanyalah keputusan dingin. Ia bertanya pada manajer, total tagihan layanan kamar berapa? Sampai saat ini 120 juta bu, 120 juta. Ditambah dengan tagihan sebelumnya, totalnya sudah lebih dari 1 miliar. Tangguhkan dulu tagihannya atas nama saya. Besok kita selesaikan. Saraswati meninggalkan ruangan itu. Pernikahan ini sudah berakhir batinnya, bukan hanya pernikahan Dewi, tetapi juga pernikahannya sendiri. Beberapa jam lagi, saat matahari terbit, semua akan berakhir. Pernikahan berlangsung dengan megah. Dewi tampak cantik dalam balutan gaun pengantinnya. Keluarga mempelai pria, keluarga Pratama, duduk dengan anggun memancarkan aura kelas atas. Ibu Ratih tersenyum puas sepanjang acara. Resepsi dimulai. Makanan disajikan, menu utama steak wagyu yang diminta Ibu Ratih. Para tamu memuji kelezatannya. Namun, Ibu Ratih justru mengerutkan kening. Ini apa? Gumamnya. Dagingnya alot seperti karet ban. Sebenarnya, steak itu dimasak dengan sempurna. Tapi Ibu Ratih ingin mencari-cari kesalahan, ingin menunjukkan kuasanya di hadapan besannya. Ia tiba-tiba berdiri. Tunggu, teriaknya, membuat seluruh aula hening. Daging apa ini? Seperti makan karet, ganti semuanya, 300 porsi. Sekarang juga para staf panik. Ibu, tidak mungkin mengganti 300 porsi sekarang. Tidak mungkin katamu, saya ini ibu mempelai wanita. Layanan macam apa ini? Para tamu berbisik-bisik. Keluarga Pratama menatap dengan ekspresi jijik. Wajah Dewi dan suaminya, Aditya, pucat pasi. Saat itulah Saraswati maju, membawa sebuah map. Ibu, jika ingin mengganti menu secara mendadak, ada biaya tambahan sebesar 200 juta. 200 juta? Kamu gila, ini kan kesalahan kalian. Menu yang disajikan sudah sesuai pesanan ibu, tidak ada yang salah. Biaya ini untuk permintaan darurat. Jika setuju, silakan tanda tangan di sini. Menantu kurang ajar. Menagih mertua sendiri, berikan saja gratis. Teriak Ibu Ratih, mempermalukan Saraswati di hadapan semua orang. Tapi Saraswati tetap tenang. Maaf bu, tanpa tanda tangan tidak bisa diproses. Sini, Ibu Ratih merebut kertas itu. Menandatanganinya dengan kasar, lalu melemparkannya ke arah Saraswati. Sudah, cepat ganti. Saraswati mengambil kertas itu tanpa ekspresi. Satu lagi tanda tangan senilai 200 juta berhasil didapat. Setelah insiden itu, suasana resepsi menjadi canggung. Dari meja keluarga Pratama, terdengar bisikan, besan kita ternyata orang seperti itu, memalukan. Pernikahan ini harus dipikirkan ulang. Mimpi Ibu Ratih mulai retak. Resepsi berakhir. Para tamu pulang. Keluarga inti dari kedua belah pihak diminta menuju ruang VIP untuk acara penutupan. Di sana, suasana berbeda. Saraswati masuk, tetapi penampilannya sudah berubah. Ia tidak lagi memakai seragam staf, melainkan setelan blazer hitam elegan. Di dadanya tersemat tanda pengenal baru, Saraswati, direktur utama. Di belakangnya, Ibu Kartika masuk juga dengan penampilan yang berbeda, memancarkan aura seorang pemimpin. Selamat malam, sapa Ibu Kartika. Saya Kartika Wijoyo, chairman dari Maligai Kencana Group. Ruangan itu membeku, wajah Ibu Ratih kaku. Apa presdir? Bukan presdir, tapi chairman. Seluruh 18 cabang Mahligai Kencana di negeri ini adalah milik saya, pesan. Wajah Ibu Ratih sepucat kertas. Saraswati melangkah maju. Dan saya direktur utama dari divisi wedding planning. Beliau adalah ibu saya. Kepala Ibu Ratih terasa kosong. Menantunya bukan karyawan biasa, tapi direktur utama. Dan besannya adalah pemilik gedung ini. Saraswati meletakkan tumpukan dokumen tebal di atas meja. Ibu, ini tagihannya. Ia membacakan satu persatu. Sewa gedung dan layanan dasar 320 juta. Selembar kertas diletakkan. Paket bunga premium 80 juta. Kertas berikutnya. Akomodasi tamu 50 juta. Layanan kamar 120 juta. Upgrade menu dan penggantian darurat 650 juta. Kertas terakhir diletakkan. Total tagihan 980 juta rupiah. Ini penipuan, jerit Ibu Ratih. Kamu bilang semuanya bonus. Saraswati dengan tenang menunjukkan setiap lembar kertas.
Di sini Bu, semua ada tanda tangan Ibu. Di setiap dokumen tertera klausul dan biayanya. Ibu sendiri yang menandatangani semuanya. Ayah Aditya, Direktur Utama Pratama Group berdiri. Tunggu sebentar, katanya dengan suara dingin, menatap Ibu Ratih. Awalnya Anda bilang, semua biaya sudah beres. Tapi ternyata begini. Membuat keributan di pesta pernikahan dan sekarang ada tagihan hampir 1 miliar. Maaf, kami tidak bisa melanjutkan pernikahan ini. Keluarga kami tidak bisa terikat dengan keluarga seperti Anda. Keluarga Pratama bangkit dan berjalan keluar meninggalkan Dewi yang menangis histeris di lantai. Ini semua karena Ibu. Malam itu Saraswati pulang. Di ruang tengah, Ibu Ratih, Pak Santoso dan Baskara sudah menunggunya. Saraswati meletakkan sebuah map di atas meja. Ini surat gugatan cerai. Wajah Baskara pucat. Sayang, apa maksudmu? Saraswati mengeluarkan dokumen kedua. Ini sertifikat hak milik apartemen ini. Atas nama saya. Ibu saya yang membelikannya saat kita menikah. Ia mengeluarkan dokumen ketiga. Dan ini BPKB mobil yang ada di garasi. Juga atas nama saya. Paling lambat besok, silakan kosongkan rumah ini. Kamu... Ibu Ratih hendak menamparnya, tapi tatapan dingin Saraswati menghentikannya. Tiba-tiba Pak Santoso, sang ayah mertua, berlutut. Saras, maafkan kami. Ini semua salah ibumu. Bapak tidak tahu apa-apa. Tidak tahu? Balas Saraswati dingin. Melihat tapi diam saja itu juga sebuah kesalahan, Pak. Baskara ikut berlutut. Sayang, beri aku satu kesempatan lagi. Aku akan berubah. Kesempatan? Suara Saraswati bergetar. Tapi tidak ada air mata. Saat aku butuh pembelaan, Mas di mana? Saat aku dipermalukan tengah malam, Mas bilang apa? Urus saja sendiri. Kesempatan sudah habis, Mas. Silakan tanda tangani ini. Seminggu kemudian, di lobi Mahligai Kencana, Ibu Ratih dan Baskara bersimpuh di lantai, memohon di hadapan Saraswati yang kini berdiri tegak sebagai direktur utama. Para karyawan menunduk hormat saat ia lewat. Mari kita bicara di dalam, kata Saraswati, memimpin mereka ke sebuah ruangan. Pintu tertutup. Sebulan kemudian, perceraian itu selesai. Tanpa tunjangan atau pembagian harta. Saraswati hanya ingin kebebasan. Tagihan 980 juta itu disepakati untuk dicicil. Ibu Ratih harus menjual semua asetnya. Pernikahan Dewi batal total. Impian menjadi besan konglomerat hancur dalam semalam. Di suatu Sabtu sore yang cerah, Saraswati duduk sendirian di sebuah bangku taman, menikmati secangkir kopi hangat. Angin sepoi-sepoi menerbangkan rambutnya. Untuk pertama kalinya setelah 8 tahun, ia merasakan kedamaian. Tidak perlu bangun subuh, tidak perlu menahan hinaan, tidak perlu merasa tidak berguna. Ponselnya berdering. Ibu, Saras, lagi apa nak? Di taman Bu, menikmati udara. Bagus, nanti malam kita makan ya. Ibu sudah pesan tempat di restoran Italia kesukaanmu. Iya, Bu, sampai nanti. Senyum tulus terukir di wajah Saraswati. Ia bangkit dan berjalan perlahan. Dulu ia berpikir menjadi istri dan menantu yang baik akan membuatnya dicintai. Tapi ia salah. Berusaha mendapatkan cinta dari orang yang tidak mencintaimu hanya akan menghancurkan dirimu sendiri. Kini ia tahu itu. Usianya 34 tahun, hidupnya masih panjang. Ia bukan lagi menantu seseorang, bukan lagi istri seseorang. Ia adalah Saraswati. Direktur utama, putri dari Kartika Wijoyo, dan yang terpenting, seorang wanita yang akan hidup untuk dirinya sendiri. Langkahnya terasa ringan. Mentari berkilau di atas sungai, buatan di taman itu seolah memberkati masa depannya. Setelah melewati terowongan gelap selama 8 tahun, akhirnya ia melihat cahaya. Ini adalah awal dari kehidupan untuk dirinya sendiri.